Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, umat Islam telah diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang haram. Hal itu agar kita bisa menikmatinya di surga nanti. Misalnya, larangan memakai sutra. Bagi yang menjauhinya di dunia, ia akan bisa memakainya di surga nanti. Namun, tak semua hal berlaku demikian. Mengapa khamar dilarang di dunia, sedangkan di surga tidak? Yang mana sajakah hal yang dilarang tapi nanti dibolehkan di surga? Lalu bagaimana dengan kain sutra? Apakah berlaku larangan untuk perempuan dan laki-laki? Haram di dunia, tapi boleh di surga. Tak semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan di dunia bisa kita nikmati di akhirat. Hal itu hanya berlaku untuk beberapa hal saja. Lalu apa sajakah itu? Seperti pengharaman memakai kain sutra, dilarangnya minum khamar, dan diharamkannya minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan diizinkan untuk memakainya di akhirat. Dan barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Dan barang siapa yang meminum dengan cawan dari perak dan emas, maka ia tidak akan minum dengannya di akhirat. Lalu beliau bersabda, pakaian penduduk surga, minumannya penduduk surga, dan cawannya penduduk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Minum khamar. Khamar adalah minuman yang diharamkan, namun di surga disediakan, bahkan bisa dikonsumsi. Tentu efeknya berbeda dengan yang ada di dunia dalam hal kadar alkohol dan dampak memabukkannya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih. Sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Al-Quran Surah Asy-Syafa'at ayat 45 hingga 47. Kain sutra diharapkan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai kain sutra di dunia. Jika tetap memakai, ia tak akan berkesempatan memakainya di surga. Padahal, sutra adalah pakaian penduduk surga. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun ia tak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagi perempuan larangan ini adalah pengecualian. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Namun jika dalam keadaan darurat yang tak bisa dihindari, laki-laki bisa menggunakannya. Kondisi yang membolehkan itu sesuai dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Keadaan darurat yang dimaksud adalah penyakit gatal, kudis, atau semacamnya. Dalam keadaan itu, boleh digunakan hingga hilang kondisi darurat itu. Kondisi ini ternyata pernah dialami oleh sahabat Nabi dan Rasulullah SAW membolehkannya. Nabi SAW memberikan kelonggaran untuk Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini juga berlaku jika sutra ingin dijadikan sebagai alas tempat duduk. Makan dari wadah emas dan perak. Semua bejana atau wadah untuk minum dan makan dibolehkan digunakan. Namun untuk yang terbuat dari emas dan perak diharamkan. Hal ini sudah jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dari piring-piring emas dan perak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peralatan makan dan minum itu digunakan oleh penduduk surga nantinya. Jadi, jika ingin menggunakannya, patuhilah larangan tentang penggunaannya di dunia. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang minum di bejana emas dan perak di dunia, maka ia tak akan minum di akhirat dengan keduanya. Hadis riwayat Hakim. Syahwat. Bagi yang menahan godaan dari lawan jenis atau syahwatnya di dunia, ia akan mendapatkannya ketika meninggal.
hal ini sesuai perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa yang berpuasa 1 hari dari menahan syahwatnya, maka ia akan berbuka dengan syahwat itu setelah ia meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyegerakan diri untuk mengerjakan yang haram sebelum ia meninggal dunia, maka akan diberi sanksi dengan tidak mendapatkan dan tak menikmatinya di akhirat. Adapun untuk hubungan sesama jenis, hal itu diharamkan di dunia dan di surga. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibnul Qayyim. Beliau berkata, adapun gay dan lesbi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya bagi para hambanya di dunia. Dan penduduk surga, mereka akan terhindar dari perbuatan keji seperti ini. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa hal yang diharamkan di dunia, tapi hal-hal itu dibolehkan di surga. Tak semua hal yang dilarang di dunia bisa dilakukan di surga. Ada juga yang diharamkan di dunia dan di surga, seperti hubungan sesama jenis. Hal-hal itu dilarang tentunya karena mudaratnya jika dilakukan. Rasulullah SAW melarang hal itu agar kita dijauhkan dari api neraka. Hal ini sesuai hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum dari segelas perak sesungguhnya sedang menuangkan api jahanam ke perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.